Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di Bon Kitchen. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, di video saya kali ini akan berbagi resep abon tuna. Ini adalah usaha bos saya dulu ya guys. Untuk bahan-bahan lengkapnya sudah saya tulis di deskripsi ya guys, dan di awal video. Mari kita eksekusi bahan-bahannya ya guys. Untuk pertama-tama kita siapkan panci yang berisi air, kemudian nyalakan kompornya. Lalu kita rebus ikan tuna yang sudah dimarinasi. Untuk marinasinya ini cukup menggunakan jeruk nipis, garam, dan bawang putih. Untuk merebusnya ini kita nggak perlu tambahan bumbu-bumbu lagi ya guys, cukup dimarinasi aja. Yang penting terendam sempurna. Ini direbus kurang lebih sekitar 15-20 menit. Selagi nunggu ikan direbus, kita bisa iris-iris perbawangan dan percabean tadi ya guys. Sebelum melanjutkan, seperti biasanya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir dan support channel ini. Dukung terus channel ini supaya berkembang. Buat yang baru bergabung dan menemukan channel ini, saya ucapkan salam kenal. Sehat selalu buat kalian semuanya. Semoga dilimpahkan selalu rezekinya. Amin. Terima kasih juga yang sudah like, subscribe, yang sudah share juga. Saya ucapkan terima kasih banyak. Berkah selalu untuk kalian semua. Baiklah, kita kembali ke videonya ya guys. Ini untuk bawang putih, bawang merah, cabai masing-masing saya gunakan 10 biji ya guys, untuk ukuran ikan 1 kilo. Buat teman-teman yang suka pedas bisa ditambahkan lagi cabenya ya guys. Kalau menurut saya ini sudah cukup pas, nggak terlalu pedas juga guys. Untuk abon tuna ini sendiri jarang banget ada di pasaran ya guys. Adanya hanya di tempat-tempat tertentu yang mungkin dekat wilayahnya, dekat-dekat pengolahan ikan, mungkin ada. Kebanyakan yang kita temui di pasaran itu abon sapi dan abon ayam. Nah sekarang ini kita coba buat abon tuna. Dulu bos saya cukup berhasil ya guys untuk menjalankan bisnis usaha ini, karena memang jarang banget ada di pasaran. Kita lanjut lagi ya guys. Ini untuk daun jeruknya sebenarnya opsional, bisa pakai bisa tidak. Dari ini saya coba pakai ya teman-teman. Kalau di usaha bos saya dulu itu tidak menggunakan daun jeruk. Di sini saya gunakan daun jeruk ya supaya rasanya bisa lebih wangi. Nah setelah selesai kita iris-iris, kita jadikan satu semuanya, kemudian kita sisihkan dahulu. Kita kembali ke ikan yang direbus tadi ya guys. Setelah sekitar direbus kurang lebih 20 menit, kita angkat, kemudian kita tiriskan. Nah kalau kita lihat ini udah matang ya guys, sudah empuk. Kita bisa angkat, kemudian ini kita tiriskan hingga benar-benar airnya kering. Nah ini bertujuan supaya nanti waktu digoreng tidak banyak mengandung air ya guys. Setelah airnya turun dan kering, ini kita lanjut ke langkah selanjutnya ya guys, yaitu kita haluskan daging tuna yang sudah direbus menggunakan cobek. Untuk membuat abon tuna sendiri itu tidak memerlukan alat-alat yang canggih ya guys. Alat-alat yang digunakan ini cukup sederhana sekali ya guys, dan masih tradisional. Di sini saya cukup menggunakan cobek ya guys. Kalau di tempat saya kerja dulu menggunakan lesung, karena memang porsinya besar ya guys, banyak. Kalau di sini cuma sekedar sampel, jadi saya gunakan cobek. Kalau ada yang bertanya bisa gampang itu pakai blender, ya kurang tahu ya teman-teman. Soalnya di sini memang ikannya harus benar-benar kering supaya nanti waktu digorengnya itu
bisa berimbang matang antara bawangnya dengan ikannya. Kalau ikannya terlalu basah, nanti saat bawangnya kita goreng nanti kelihatan hitam ya guys. Ikannya belum kering, bawangnya sudah gosong. Jadi memang seperti itu. Jadi kalau teman-teman pengen menggunakan blender, ya usahakan untuk memblendernya itu jangan ditambahkan air lagi ya guys. Baiklah, setelah selesai kita haluskan semua dagingnya, kita tambahkan dengan bumbu-bumbu yang sudah kita iris tadi ya guys. Ada bawang merah, bawang putih, cabai, dan daun jeruknya. Setelah itu kita tambahkan gula merah, garam, dan penyedap rasa atau micin. Jangan gunakan masako ya guys. Aneh nanti guys rasanya. Kita di sini buat abon tuna tapi dengan rasa ayam atau sapi kan aneh jadinya. Untuk ukurannya ini disesuaikan feeling masing-masing ya guys. Soalnya saya tidak ada timbangan ini, dan teman-teman pasti ibu-ibu ini lebih tahu ini kalau ukuran ini berapa asinnya, berapa manisnya. Diperkirakan teman-teman sendiri ya. Setelah semua bumbu dan bahannya tercampur, ini kita aduk-aduk hingga merata ya guys. Untuk mengaduknya ini teman-teman bisa menggunakan alat aja ya guys, ataupun kalau ingin menggunakan tangan, tentunya tangannya dicuci bersih dulu ya guys. Dan jangan lupa menggunakan sarung plastik supaya tidak panas. Setelah kita aduk merata, kita coba cek rasa dulu ya guys sebelum digoreng. Ini kalau kurang manis ya bisa ditambahkan gula, kalaupun kurang asin bisa ditambahkan garam. Langkah selanjutnya, panaskan minyak menggunakan api sedang saja ya guys. Tunggu minyak hingga benar-benar panas, kemudian abon siap untuk digoreng. Dan ini adalah langkah paling sulit ya guys untuk mengira-mira gimana matangnya ini ya guys. Dan gorengnya itu harus benar-benar diaduk terus, nggak boleh berhenti nih selama menggoreng. Untuk melihat tanda matangnya itu bisa kita lihat dari bawangnya nanti ya guys. Kalau warnanya sudah mulai kuning keemasan, nah itu tandanya sudah matang ya guys. Meskipun nanti ikannya itu masih terlihat basah, tapi kalau setelah diangkat, setelah ditiriskan, nah itu nanti kelihatan abonnya itu kering ya guys. Ini diaduk-aduk terus, jangan sampai lengah. Jadi memang harus fokus saat menggorengnya nih guys. Nah ini dia bawangnya sudah mulai kelihatan kuning keemasan ya guys. Ini bisa kita angkat dan kita tiriskan. Usahakan untuk menggunakan 2 sendok ya guys untuk meniriskan ini, karena memang abonnya banyak mengandung minyak, jadinya itu kita meniriskannya ya lumayan cukup lama guys supaya minyaknya turun. Dan nanti abonnya memang benar-benar kering. Nah, untuk langkah selanjutnya ini kita juga bisa menggunakan cara seperti ini ya teman-teman. Kita gunakan kertas minyak ataupun koran.
Kalau untuk menggunakan kertas minyak, gunakan itu yang bagian ada plastiknya itu di bawah. Jadi nanti minyaknya tuh terserap semua ya guys. Pakai koran juga bisa. Jadi abonnya itu nanti benar-benar kering jadinya. Memang yang agak repot di sini nih guys. Ini saya tuangkan di kertas minyak supaya abonnya itu nanti benar-benar kering. Untuk abon tuna ini bisa kita buat untuk berbagai macam olahan nanti ya guys. Untuk langsung dimakan juga bisa, buat lauk juga bisa, untuk olahan yang lainnya juga bisa. Di next video nanti saya akan coba buat olahan dari abon tuna ini ya guys. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di channelnya Bon Kitchen. Tara, ini dia guys, abon tunanya sudah matang dan kering. Setelah melalui proses yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya jadi juga ya guys. Terima kasih, cukup sekian video dari saya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih.